Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Faris, Prodi Teknik Mesin D3. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Perawatan. Untuk materi yang pertama itu saya akan menjelaskan materi keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang kedua adalah analisis kerusakan. Oke, langsung saja ke materinya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pekerjaan memiliki risiko kegagalan, termasuk kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dalam setiap lingkungan kerja. Perubahan dari masyarakat agraris atau low-risk society ke masyarakat industri high-risk society meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang berdampak pada daya saing global. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap K3 tidak penting. Filosofi dasar ketiga adalah melindungi pekerja dengan mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja. Jika lingkungan kerja aman dan sehat, proses produksi akan lebih lancar, risiko kerugian berkurang, dan produktivitas meningkat. Sejarah perkembangan K3. Era revolusi industri abad ke-18. Pada era ini hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin seperti mesin uap yang ditemukan sebagai sumber energi. Era industrialisasi. Sejak era revolusi industri sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga ketiga juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan ketiga mengikuti penggunaan teknologi APD, safety device, interlock, dan alat-alat pengaman. Era manajemen, keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, health, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin, baik dari aspek input, produk, dan output. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000. Era mendatang, perkembangan ketiga pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada pengembangan ketiga yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan ketiga mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Konsep lama ketiga beranggapan bahwa kecelakaan yang merupakan nasib sial merupakan resiko yang harus diterima. Tidak perlu berusaha mencegah, masih banyak pengganti pekerja, membutuhkan biaya yang cukup tinggi, menjadi faktor penghambat produksi. Konsep baru ketiga beranggapan bahwa memandang kecelakaan bukan sebuah nasib, kecelakaan pasti ada penyebab sehingga dapat dicegah. Penyebab faktor individu dan faktor lingkungan faktor individu 80-85% dan faktor lingkungan 15-20%. Kecelakaan selalu menimbulkan kerugian. Peran pemimpin sangat penting dan menentukan. Pengertian ketiga, keselamatan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai suatu ilmu penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran penyakit, dan sebagainya. Keselamatan atau safety keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditunjukkan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Kesehatan atau health diartikan sebagai tingkat keadaan fisik dan psikologi individu secara umum. Pengertian dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditunjuk untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah, memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, menjaga kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Tujuan penerapan. Tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kecelakaan akibat kerja atau KAK, definisi kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan dan yang dapat menimbulkan korban jiwa atau kerugian materi. Permenaker nomor 3 Men 98, kejadian tak terduga menyebabkan korban manusia atau harta benda. Departemen Tenaga Kerja RI, kejadian tiba-tiba yang memiliki penyebab tertentu.
Heinrich et al. 1980, kejadian yang dapat merusak lingkungan atau disebabkan oleh objek, bahan, orang, atau radiasi yang tidak terkendali mengakibatkan cedera atau dampak lain. Cedera akibat kecelakaan kerja. Pengertian dan analisis cedera. Menurut Heinrich et al., cedera akibat kecelakaan dapat berupa patah, retak, atau cabikan. Bureau of Labor Statistics membagi bagian tubuh yang rentan cedera menjadi kepala, leher, batang tubuh, alat gerak atas dan bawah sistem tubuh, serta beberapa bagian sekaligus. Analisis cedera bertujuan untuk mengembangkan program pencegahan seperti penggunaan kacamata pelindung untuk mencegah cedera mata. Selain itu, analisis ini juga membantu memahami penyebab cedera akibat kecelakaan kerja. Klasifikasi cedera akibat kecelakaan kerja. Banyak standar referensi penerapan yang digunakan berbagai perusahaan. Salah satunya adalah standar Australia AS 1885. 1990. Berikut adalah pengelolaan jenis cedera dan keparahannya. Eh, Fatality, lost time injury, lost time day, restricted duty, medical treatment injury, first aid injury, non-injury incident. Definisi rate. Incident rate adalah jumlah kejadian atau kecelakaan cedera atau sakit akibat kerja setiap 100 orang karyawan yang diperkerjakan. Frekuensi rate adalah jumlah kejadian cedera atau sakit akibat kerja setiap 1 juta jam kerja. Lost time injury frequency rate, jumlah cedera atau sakit akibat kecelakaan kerja. Lost time injury frequency rate, jumlah cedera akibat kecelakaan kerja dibagi menjadi 1 juta jam kerja. Severity rate, waktu hari yang hilang dan waktu pada hari pekerja alternatif yang hilang dibagi 1 juta jam kerja. Total recordable injury frequency rate, jumlah total cedera akibat kerja yang harus dicatat dibagi 1 juta jam kerja. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Faktor manusia berpengaruh dipengaruhi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan kerja. Faktor sumber bahaya yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, latihan atau kecapean, sikap kinerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Kondisi atau keadaan bahaya yaitu keadaan yang tidak adam dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. Faktor yang dihadapi misalnya kurangnya pemeliharaan, perawatan mesin, peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Teori penyebab kecelakaan kerja. Teori domino konsep dasar model tersebut adalah kecelakaan sebagai suatu hasil dari serangkaian kejadian yang berurutan dan tidak terjadi dengan sendirinya. Penyebabnya adalah faktor manusia dan faktor fisik. Kecelakaan tergantung kepada lingkungan fisik dan sosial kerja. Kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Teori Brod and Loftus. Kunci kejadian masih tetap sama seperti yang dikatakan oleh Heinrich, yaitu tindakan dan kondisi tidak aman. Brad and Loftus tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusia atau pekerja semata, melainkan lebih menyoroti pada bagaimana manajemen lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Dari Swiss Psicis, kecelakaan kerja terjadi kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Kegagalan suatu proses dapat dilukiskan sebagai lubang dalam setiap lapisan sistem yang berbeda. Dengan demikian, menjelaskan apa dari tahapan suatu proses produksi tersebut yang gagal. Sebab-sebab suatu kecelakaan dibagi menjadi direct cause secara dekat hubungannya dengan kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Latent cause adalah suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Kategori kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja industrial accident yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja. Kecelakaan dalam perjalanan atau community accident yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja, analisis kerja
kecelakaan kerja berguna untuk mengetahui penyebab kecelakaan, akibat kecelakaan kerja, langkah-langkah dan pencegahannya. Penyebab kecelakaan kerja dapat karena perbuatan berbahaya atau keadaan berbahaya. Tujuan analisis kecelakaan kerja untuk menjawab pertanyaan mengapa kecelakaan dapat terjadi sehingga dapat ditentukan bagaimana mencegah agar kecelakaan sendiri tidak dapat terjadi. Ukuran statistik kecelakaan, tingkat kekerasan frekuensi rate FR dengan rumus FR sama dengan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi kali 1 juta dibagi jam kerja orang tersebut. Tingkat keparahan atau safety rate dengan rumus SR sama dengan jumlah hari hilang kali 1 juta dibagi jam kerja. Berikut contoh perhitungan statistik kecelakaan. PT Umami pada semester 1 tahun 2002 mencatat dengan jumlah jam kerja 260.000 jam telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan satu orang kehilangan sebelah mata, satu orang kehilangan sebelah ibu jari, satu orang kehilangan kelingking, 15 orang tidak mampu masuk kerja selama 180 hari. Analisis, satu orang kehilangan sebelah mata sama dengan 1.800 hari, satu orang kehilangan sebelah ibu jari 600 hari, satu orang kehilangan kelingking sama dengan 900 hari, 15 orang tidak mampu masuk kerja selama 180 hari sama dengan 180 hari dengan total jumlah 2.780 hari. Dengan menggunakan rumus SR sama dengan 2.780 kali 1 juta dibagi 260.000 sama dengan 10.692. Nah, berikut ini contoh-contoh perhitungan statistik kecelakaan kerja. Oke, lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Menurut Institution of Occupational Safety and Health IOSH, ancaman kecelakaan di tempat kerja di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat tinggi. Menurut data International Labour Organization atau ILO, di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total jumlah itu, sekitar 70% berakibat fatal, yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Menurut data Depnaker Trans tahun 2007, jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 190.267. Tapi yang sudah memenuhi kriteria Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 sesuai Permenaker nomor 5 MEN 1996 baru mencapai 643 perusahaan. Sangat jauh ya dari yang terdaftar sebanyak 192.000, tapi tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja. Itu sekitar hampir 3,37% dari total perusahaan yang terdaftar, namun tidak memenuhi kriteria keselamatan kerja. Hal ini mencerminkan masih sangat rendahnya komitmen manajemen dalam penerapan SMK3. Asas manajemen K3. Manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadi kecelakaan. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan dua cara. Mengungkapkan sebab suatu kecelakaan sampai akarnya, meneliti eh, apakah pengendalian secara cermat dilaksanakan atau tidak. Kelemahannya operasional menimbulkan kecelakaan tidak terlepas dari perencanaan yang kurang lengkap, putusan yang tidak tepat, dan salah perhitungan, pertimbangan, dan praktik manajemen yang kurang tepat. Dasar SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, produktif. SMK3 mencakup struktur organisasi, perencanaan tanggung jawab, prosedur, serta sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan risiko kerja semisal mungkin. Menurut OHSAS 18001 tahun 2007, di sistem manajemen ini terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan untuk menetapkan kebijakan, tujuan, serta mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia sendiri, SMK3 telah dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI dan mulai diimplementasikan oleh berbagai perusahaan. Untuk memastikan efektivitasnya, audit SMK3 dilakukan oleh Sukovindo sebagai lembaga independen yang menilai kesesuaian prosedur yang diterapkan. Audit ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penerapan SMK3 sehingga perusahaan dapat meningkatkan standar keselamatan kerja guna melindungi pekerja dan
meningkatkan produktivitas. Tujuan SMK 3 sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi, pengukuran ini dilakukan melalui audit sistem manajemen K3. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi, beberapa sistem manajemen dapat dipakai acuan antara lain SMK 3 dari Depnaker, ILO HSMS, Guideline Lines, API HSEMS, Guidelines, Oil and Gas Procedure Forums, OGP, HSEMS, Guidelines, dan sebagainya. Sebagai dasar penghargaan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga tersebut di atas. Penghargaan SMK 3 diberikan oleh Depnaker. Sebagai sertifikasi, penerapan sistem manajemen K3 dapat juga oleh perusahaan untuk memperoleh sertifikasi SMK 3 pada kurun waktu tertentu. Sertifikasi diberikan oleh lembaga auditor yang telah diakreditasi oleh Badan Standar Nasional. Dari berbagai sistem manajemen K3 yang telah ada dan dikembangkan, diperlukan badan yang bertugas melakukan standarisasi yang diakui secara global. Terkait hal tersebut, dikembangkan sistem penilaian kinerja K3 yang dikenal dengan OHSAS 18.000. Terdiri dari OHSAS 18.001 sebagai standar atau persyaratan SMK 3 dan OHSAS 18.002 sebagai pedoman pengembangan dan penerapannya. Kebijakan manajemen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang diintegrasikan dalam manajemen perusahaan secara umum. Peraturan SMK 3, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER 05 MN 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disingkat SMK 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selama kebijakan manajemen tidak menghilangkan kondisi dan perbuatan tidak aman atau potensi bahaya, maka potensi terjadinya kecelakaan tetap akan mengancam. Dengan penerapan SMK 3 di perusahaan, diharapkan angka kecelakaan kerja dapat direduksi, sehingga perusahaan semakin efisien dan produktif. Mohon maaf sebelumnya ada suara dari masjid ya, lagi nyetel porotal. Jadi mohon maaf agak menyatu sama uh, presentasi yang saya presentasikan ini suaranya. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu analisis kecelakaan kerja. Maaf sebelumnya analisis kerusakan. Analisis kerusakan. Proses pencarian sumber penyebab dari kerusakan yang muncul bukan hal yang mudah. Sering terjadi kesalahan pada saat mengidentifikasi sumber kerusakan sebuah komponen, lebih-lebih pada sistem produksi yang terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan komponen. Sehingga ketika tindakan pemeliharaan, penjagaan, atau perbaikan peralatan belum memberikan performa sesuai yang diharapkan. Karena itu dibutuhkannya alat bantu untuk mendeteksi sekaligus melakukan analisa terhadap kerusakan yang sistematis agar diperoleh keputusan yang tepat. Identifikasi potensi resiko kerusakan. Resiko potensial adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dengan dampak negatif terhadap suatu sistem atau operasi. Resiko potensial dapat berakibat terjadi suatu kerusakan yang pada akhirnya menyebabkan suatu bahaya. Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi resiko potensial diantaranya adalah hazard operationality, failure analysis, failure tree analysis, failure modes and effect analysis, failure modes and effect criticality analysis, reliability centered maintenance, risk-based inspection atau RBI, risk-based maintenance atau RBM. Hasil yang akan diperoleh dari identifikasi risiko potensial adalah skala yang menunjukkan tingkat terpengaruh risiko dan bahaya seperti berikut. Pada skala luas, kejadian yang tidak diinginkan berdampak pada terhentinya kegiatan produksi dan proses peralatan. Di samping itu, pengaruh yang terjadi memiliki jangkauan luas dan membahayakan terhadap lingkungan dan manusia.
skala menengah. Pada klasifikasi ini, kejadian yang tidak diingat berdampak pada tidak perjalanan kegiatan operasional dan kelangsungan produksi secara teknis dan manajemen. Secara skala rendah, kejadian yang tidak dikehendaki hanya berdampak pada peralatan di area sekitarnya dalam bentuk gangguan, kegagalan, maupun kerusakan. Nah, skala umum itu yang seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Skala khusus. Pertama, makro atau mechanical fisik. Kondisi terjadinya kegagalan atau kerusakan yang berakibat pada risiko dan bahaya yang dapat dilihat tanpa alat bantu khusus seperti suhu atau suhu tinggi rendah, benturan dan gesekan, getaran, persinggungan antar material, potensial korosif atau erosi, kelelahan, serta lainnya. Yang kedua, mikro. Karakteristik komposisi material. Kondisi terjadi kegagalan dan kerusakan yang berakibat pada resiko dan bahaya yang hanya dapat dilihat dengan alat bantu khusus karena berhubungan dengan struktur, karakter, dan komposisi material. Seperti ruang kosong, pertemuan kristal, batas butir kristal, pengerasan, permukaan struktur, dalam dan komposis struktur material atau antar material setara lainnya. Identifikasi risiko potensial juga meninjau data-data yang ada agar didapat pemetaan titik-titik risiko potensial secara akurat berdasarkan identifikasi dan identifikasi. Peralatan lokasi tempat pemasangan, peralatan berhubungan dengan peralatan yang akan dipasang, instalasi, prosedur operasi dan pemeliharaan, serta prosedur dan peralatan inspeksi dan pemantauan. Penyebab kegagalan. Kegagalan merupakan keadaan yang tidak berfungsi atau tidak beroperasi suatu sistem sebagaimana mestinya. Sebagai akibat dari sebab tertentu, kegagalan dapat disebabkan oleh faktor-faktor desain dan konstruksi, bahan dan fabrikasi, instalasi atau pemasangan, pemeliharaan, pemantauan selama operasi, sumber daya manusia atau prediksi situasi dan kondisi sekitar. Failure Models and Effect Analysis atau FMEI. Failure Model and Effect Analysis merupakan metode yang bertujuan untuk mengevaluasi desain sistem dengan mempertimbangkan bermacam-macam jenis kegagalan dari sistem yang terdiri dari komponen-komponen, menganalisa pengaruh-pengaruh terhadap keandalan sistem dengan menelusuri pengaruh-pengaruh kegagalan komponen sesuai dengan level item-item khusus dari sistem yang kritis dapat dinilai dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki desain dan mengeliminasi atau mereduksi probabilitas dari metode-metode kegagalan yang kritis. FMEI pertama kali digunakan pada tahun 1960 dalam bidang penerbangan. Sejak saat itu, penggunaan FMEI diperluas pada banyak sektor industri. FMEI bertujuan untuk melakukan perbaikan dengan cara mengidentifikasi model-model kegagalan pada komponen peralatan dan sistem, menentukan akibat yang potensial pada peralatan sistem yang berhubungan dengan setiap model kegagalan, membuat rekomendasi untuk menambah keandalan komponen, peralatan, dan sistem. Terdapat 4 langkah utama dalam kinerja FMEI, yaitu mendefinisikan sistem fungsi-fungsi dan komponen-komponennya, mengidentifikasi penyebab kerusakan komponen, mempelajari akibat dari penyebab kerusakan komponen, dan kesimpulan serta saran. Sistem dan fungsi. Fungsi merupakan hal pertama yang harus didefinisikan. Beragam sistem operasi harus diidentifikasi. Informasi yang diperluas pada tahapan ini meliputi fungsi utama sistem, keterbatasan fungsi yang ada dalam sistem, spesifikasi mengenai sistem, dan spesifikasi komponen menurut lingkungan sistem dan komponen. Identifikasi penyebab kerusakan komponen. Pada klasifikasi dasar dari penyebab kegagalan yang digunakan terhadap mesin dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karenanya, pengoperasian yang belum waktunya, kesalahan pengoperasi pada saat memberi perintah, kerusakan pada saat operasi berhenti, kerusakan selama operasi berjalan. Langkah-langkah untuk menentukan penyebab kerusakan komponen pada sistem diperlihatkan pada gambar pada gambar berikut. Yang perlu kita perhatikan bahwa penyebab kerusakan komponen digambarkan sebagai akibat yang harus diamati terkait dengan kerusakannya. Proses identifikasi kerusakan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan terhadap proses
Yang pertama, jika komponen telah digunakan dalam mesin, kemudian ada pengamatan performansinya sangat baik apabila hal itu digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan. Jika berupa desain komponen baru, komponen lain dengan persamaan desain dan fungsi dapat dijadikan acuan untuk menganalisa kendaraan komponen yang digunakan. Identifikasi akibat dari penyebab kerusakan komponen. Akibat dari setiap penyebab kegagalan fungsi suatu sistem dan komponen dapat dipelajari secara sistematis dan diperkirakan. Akibat yang dijelaskan dapat diasumsikan terdapat satu penyebab kesalahan dan komponen lain dapat beroperasi secara normal. Dengan mempelajari akibat suatu sistem dapat diketahui perbedaan dari akibat lain di luar sistem. Pengambilan keputusan. Langkah selanjutnya adalah analisis yang akan menggambarkan kesimpulan, yaitu seluruh gambaran penyebab kegagalan dan akibat yang ditimbulkan dalam sistem operasi telah diperhitungkan dalam desain. Dapat mengidentifikasi satu kerusakan. Penyebab kegagalan diperhitungkan secara luas dari akibat yang ditimbulkan dalam fungsi sistem. Mengidentifikasi kerusakan kedua dan kerusakan-kerusakan lainnya. Merancangkan prosedur pemeliharaan yang berhubungan dengan tiap-tiap penyebab kegagalan. Root Cause Analysis atau RCA. RCA digunakan untuk mengevaluasi struktur yang diidentifikasi dari akar penyebab atau root cause. Untuk menghasilkan keadaan agar penyebab tersebut tidak terulang kembali, RCA sering digunakan dalam membantu untuk menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, kenapa itu terjadi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membuatan RCA yaitu: satu, mengidentifikasi dan menjelaskan definisi dari hasil yang tidak diinginkan. Dua, mengumpulkan data, mengidentifikasi fakta dari hasil yang tidak diinginkan. Tiga, menciptakan garis waktu. Empat, tempat kejadian dan kondisi di dalam pohon faktor kejadian dan penyebabnya. Lima, gunakan fault tree atau metode lain untuk mengidentifikasi seluruh penyebab yang potensial seperti dua gambar berikut. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan kerusakan yang disebabkan manusia. Yang keenam, menjabarkan kerusakan sampai ke dasar kejadian atau kondisi. Yang ketujuh, mengidentifikasi secara spesifik penyebab kerusakan, meneruskan pertanyaan kenapa sampai mencapai akar penyebab masalah meliputi seluruh faktor organisasi yang menggunakan kontrol perancangan, pelumasan, pengembangan, pemeliharaan, operasional, dan penjualan dalam sistem. Permasalahan yang tidak 10, permasalahan yang tidak dapat maaf, untuk saja permasalahan yang tidak dapat dibenarkan atau tidak ada penyebabnya. Untuk yang 9, periksa secara logika dan faktanya secara menyeluruh dengan melihat penyebab yang potensial. FMEI dan RCA pada pokok bahasan ini digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan, dikarenakan dua metode ini memiliki kelebihan dari metode yang lain. Kelebihan itu antara lain tidak dipergunakan tidak tidak mempergunakan simbol-simbol yang sulit dimengerti, dapat mengidentifikasi kerusakan sampai pada akar permasalahan, penyebab dan akibat dari kerusakan mesin atau komponen, dapat teridentifikasi dengan jelas. Oke, mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.